Halo semuanya, salam kenal, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Roland Susareng dengan NIP 1993 10 17 06 2025 1001. Nah, dengan jabatan calon dosen asisten ahli di Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang. Nah, di sini saya ingin berbagi sedikit ya tentang eh, apa itu core values yang merupakan nilai mutlak yang harus dimiliki oleh seluruh ASN di seluruh Indonesia. Apa itu dan bagaimana core values dan employer branding aparatur sipil negara Indonesia? Nah, berdasarkan surat edaran Menpan RB tahun 2021 nomor 20 yang menyebutkan bahwa core values yang harus diterapkan oleh ASN di seluruh Indonesia dan di instansi pemerintahan yang ada di Indonesia adalah berakhlak. Nah, kata berakhlak sendiri merupakan singkatan dari beberapa kata, yakni berorientasi pelayanan, terus ada akuntabel, terus ada kompeten, terus ada harmonis, terus ada loyal, kemudian ada adaptif, dan terakhir kolaboratif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang berorientasi pelayanan. Jika kita lihat dari katanya, berorientasi pelayanan, kita dapat menyimpulkan ya bahwa itu membahas tentang pelayanan, yakni dengan komitmen kita memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dan juga harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut ya. Jadi semua yang kita lakukan itu harus dapat memenuhi dan juga bisa melayani orang yang harus kita layani, yaitu masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus memberikan pelayanan ramah, terus harus cekatan, terus kemudian solutif dan dapat diandalkan. Sehingga kita harus melakukan ya, dari semua yang kita lakukan ini kita dapat akhirnya melakukan evaluasi dan akhirnya kita mendapatkan keputusan bahwa kita harus melakukan perbaikan ya, karena ada satu kata yang sering saya ingat, yaitu memperbaiki tanpa henti, tiada henti ya, demi kepuasan masyarakat. Nah, kita mesti ingat bahwa fungsi ASN adalah pelayan publik ya. Jadi kita harus merubah mindset yang ada dalam pikiran kita. Apalagi saya membahas diri saya sendiri karena saya adalah seorang ASN, yakni kita harus merubah mindset kita dari yang senang untuk dilayani menjadi senang untuk melayani ya. Jadi kita ada untuk melayani. Nah, tentunya masyarakat yang menjadi pengguna layanan di suatu tempat ya atau institusi, tolak ukur utama kita adalah kepuasan masyarakat tersebut. Terus lebih dari itu, ketika bermasyarakat, ASN sebaiknya punya kemampuan untuk bersosialisasi dengan masyarakat, sebaiknya untuk dapat membantu masyarakat di sekitarnya. Terus menjadi pionir dan juga teladan dalam bergotong royong, bekerja sama, melakukan kegiatan beragama, sosial, budaya, dan juga ekonomi di masyarakat. Nah, panduan untuk perilakunya sendiri yaitu yang pertama, menjalankan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab. Selain itu juga ada kata cermat, disiplin, dan juga berintegritas tinggi. Ya, kemudian yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Nah, untuk perwujudan perilakunya sendiri atau aktualisasinya sendiri itu ada beberapa yang ingin saya bahas. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Terus yang kemudian kedua, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Ya, jadi kita harus lebih responsif dengan segala sesuatu yang dikeluhkan oleh masyarakat sehingga melayani itu lebih kita jiwai. Selanjutnya kita harus melayani dengan sesuai dengan tupoksi ya. Terkadang kita dihadapkan dengan keinginan masyarakat yang sangat banyak, tetapi kita tetap harus memilih ya, di mana tupoksi kita atau di mana tempat kita atau tugas yang seharusnya kita kerjakan. Tidak semuanya dapat dilakukan oleh semua orang ya, tidak dapat dilakukan oleh ASN ya, karena kita terbatas, karena ada sistem hierarki di mana ASN di atasnya lagi masih ada ketua dan ketua ya. Jadi
untuk melaksanakan segala sesuatu kita harus tetap memikirkan tupoksi kita sendiri. Selanjutnya, menyelesaikan keluhan masyarakat dengan sistem pendekatan. Yang lainnya itu ke komunikasi yang persuasif, terus menuntaskan semua pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Terus memperbaiki tata kelola layanan, manajemen ASN dengan inovatif. Nah, selanjutnya itu mungkin akan saya ambil kesimpulan ya, bahwa berorientasi pelayanan adalah pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan ramah, cekatan, sopan dan dapat diandalkan. Ya, ini adalah harapan yang ingin saya wujudkan sebagai seorang ASN. Sebab itu saya mohon dukungannya semua untuk memberikan pandangan atau memberikan masukan jika suatu saat ASN di daerah kalian atau termasuk saya sendiri melakukan kesalahan dapat dibenarkan kembali. Mungkin itu saja dari saya. Saya mohon pamit dan juga sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih.